Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam demokrasi. Selamat datang di podcast Bisik, bincang inspiratif seputar informasi kepemiluan, media edukasi KPU Kabupaten Pekalongan yang menghadirkan berbagai informasi, inspirasi dan edukasi mengenai kepemiluan. Teman pemilih, pemilu yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan pemungutan suara pada hari H. Jauh sebelum tahapan dimulai, terdapat proses panjang yang menjadi fondasi utama keberhasilan penyelenggaraan pemilu, yaitu perencanaan yang matang. Perencanaan menjadi titik awal dalam memastikan seluruh tahapan dapat berjalan efektif, efisien, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk membahas tema tersebut, telah hadir bersama kita Ketua Divisi Perencanaan dan Data KPU Kabupaten Pekalongan, Bapak Sigit Prayetno. Selamat datang, Bapak. Ya, Apa kabar, Pak? alhamdulillah baik, Mbak Yanti. Selamat datang kembali di podcast Bisik, Pak. Udah yang keberapa ini, Pak? Ini udah keberapa ya? Udah banyak ya? 4 atau 5 kali. 4 atau 5 kali. Oke. Ini Pak, sebagai awal diskusi kita, mengapa perencanaan menjadi aspek yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemilu, Pak? Perencanaan, kenapa menjadi sangat penting itu yang pertama itu karena perencanaan itu sebagai pondasi awal dari semua tahapan. Artinya semua tahapan itu butuh direncanakan sebelum dilaksanakan. Ya kan? Jadi tidak mungkin kita melaksanakan pekerjaan tanpa didahului dengan sebuah perencanaan. Kemudian apa? Ketika ada perencanaan, maka kegiatan yang kita lakukan itu ada pedomannya. Maka perencanaan juga sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. Dengan perencanaan juga kita bisa melakukan mitigasi resiko, mitigasi masalah. Misal, kalau kita membuat perencanaan plan A itu harus seperti ini, ternyata di tengah jalan kok tersendat, gagal, bermasalah dan lain sebagainya, maka kita sudah bisa memitigasi masalah tersebut. Kalau ini terjadi berarti kita gunakan plan B, begitu seterusnya. Terarah ya, Pak. Iya, betul. Oke. Terus apa yang dimaksud dengan perencanaan dalam konteks penyelenggaraan pemilu ini? Dalam konteks penyelenggaraan pemilu itu perencanaan itu mencakup tentang penyusunan program. Penyusunan program yang mana di dalamnya itu ada banyak sekali, Mbak Yanti. Ada jadwalnya, ada kegiatannya, ada mata anggarannya, ada indikator keberhasilannya. Dan semua itu memang harus sesuai dengan regulasi dan kebijakan dari KPU RI. Jadi ketika perencanaan itu dibuat, maka kita sudah tahu jadwalnya kapan dilaksanakan, kegiatannya apa saja, terus anggarannya berapa, terus indikator keberhasilan seperti apa. Jadi kita bisa mengetahui, memperkirakan dari awal sebuah kegiatan yang akan kita lakukan kemudian. Selanjutnya bagaimana Pak proses penyusunan perencanaan ini di KPU Kabupaten Pekalongan? Tentunya kita harus mengacu dengan kebijakan nasional. Kita tidak bisa membuat perencanaan sesuai kemauan kita. Itu tidak bisa. Kita harus mengacu dengan kebijakan nasional. Kemudian di KPU sendiri itu kan banyak divisi. Nah, divisi ini saling keterkait, saling berkoordinasi antar divisi. Untuk apa? Untuk bisa menyamakan persepsi. Kemudian apa? Kemudian kita juga sesuaikan dengan perencanaannya itu dengan kondisi daerah masing-masing. Di Kabupaten Pekalongan sendiri itu kan ada banyak kecamatan, 19 kecamatan. Kecamatan satu dengan yang lain itu berbeda penanganannya. Kalau berbicara dalam hal logistik, kita harus bisa merencanakan yang tepat dan cepat. Artinya apa? Pengiriman logistik ke daerah atas, ke daerah pinggiran, ke daerah yang rawan longsor, daerah yang akses geografisnya itu susah, harus lebih didahulukan daripada dengan daerah-daerah yang ada di bawah yang mungkin cuma membutuhkan waktu 1 atau 2 jam saja. Kemudian dilaksanakan juga secara terukur. Dengan perencanaan semua kegiatan itu bisa diukur.
tentunya dengan seluruh divisi yang saling berkoordinasi, semua perencanaan yang kita lakukan itu terukur bagaimana nanti berjalan, tidak asal-asalan begitu. Jadi ada panduannya ya Pak. Betul, ada Iya, panduannya. iya. Terus prinsip utama yang harus dijaga dalam penyusunan perencanaan ini apa saja Pak? Prinsip utama yaitu adalah transparansi. Harus transparan, harus efektif, harus efisien, harus tepat sasaran. Yang akhirnya itu bisa dipertanggungjawabkan atau akuntabilitas. Jangankan tidak transparan, yang transparan saja banyak berita-berita hoax yang berkembang, apalagi tidak transparan. Jadi transparan itu kalau menurut kami itu dalam penyusunan perencanaan itu sangat penting agar semua mengetahui prosesnya, efektif, efisien, tepat sasaran, dan nantinya itu bisa dipertanggungjawabkan atau bisa akuntabel. Terus selanjutnya bagaimana data mendukung proses perencanaan Pak? Data dalam mendukung proses perencanaan. Data itu adalah dasar dalam pengambilan keputusan. Jadi kalau kita mengambil keputusan itu asal-asalan, by asumsi, maka hasilnya pun kurang tepat. Jadi data itu sangat penting dalam pengambilan keputusan. Kemudian data juga bisa menjadikan kebijakan itu yang diambil bisa tepat. Iya. Jadi tidak by asumsi lagi, tapi by data. Gitu. Jadi kualitas data ini sangat menentukan keberhasilan pemilu ya Pak? Betul. Iya, mengapa Pak? Karena seluruh kebijakan itu didasarkan pada data yang valid. Jadi kalau ada data yang valid, maka kebijakan pun akan tepat sasaran. Kemudian data yang valid itu jelas akan menghasilkan kebijakan yang tepat, tidak asal-asalan, dan akhirnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Terus Pak, ini di KPU kan tadi ada beberapa divisi, nggih? Betul. Bagaimana koordinasi antar divisi Pak yang dilakukan dalam menyusun Kita perencanaan setiap ini? minggunya itu ada yang namanya rapat pleno yang dilakukan secara rutin. Ya, itu juga bisa membahas masalah perencanaan. Artinya semua perencanaan itu harus dikoordinasikan dalam rapat. Tidak bisa diambil sepihak karena kegiatannya itu masalah kegiatan dengan Parma, sosialisasi yang bekerja cuma sosialisasi saja. Enggak, semua itu terlibat di dalam mengkoordinasikan, dalam merencanakan. Jadi semua bisa tahu dan semua saling keterkaitan. Kemudian melakukan sinkronisasi program juga biar semua itu berjalan dengan baik. Ketika di waktu yang sekarang kita itu fokus dengan sosialisasi pemilih, yang bekerja itu berada di divisi Parmas. Tapi yang diinformasikan itu kebanyakan adalah di divisi Rendatin. Karena apa? Karena pemilih pemula. Karena nanti sudah masuk DPT atau belum, nanti sudah berhak mendapatkan KTP untuk bisa masuk ke DPT atau belum, begitu. Nanti cek DPT online-nya di mana. Itu jadi intinya seperti itu. Terus ada tantangan terbesar enggak Pak dalam menyusun ini perencanaan pemilu? Jelas tantangan terbesar itu adalah perubahan regulasi, perubahan kebijakan. Kebijakan dalam hal apa? Dalam segala hal. Sebagai contoh saja, kami di divisi Rendatin bersama kawan-kawan di rapat pleno itu sudah membuat yang namanya RAP untuk pilkada. Sebelumnya RAP ini sudah kami buat dan sudah kami serahkan ke daerah. Tapi regulasinya berubah. Karena apa? Karena keputusan MK yang memisah antara pemilu legislatif pusat dengan pilkada. Kalau sebelumnya itu kan kita buat RAP itu kan pada tahun 2029. Karena ada keputusan MK yang turun dan dipisah pemilunya jadi 2031 ya. Maka anggaran yang sudah kami setorkan ke Pemda itu harus kami ubah, harus kami revisi karena ada selisih 2 tahun dan 2 tahun itu mempengaruhi banyak hal. Pemilih jelas bertambah, harga juga jelas bertambah. Bisa pemilih berkurang, kita kan tidak tahu. Makanya tadi dikatakan data itu penting dalam perencanaan karena ini sangat
sangat vital. Oke. Terus bagaimana mengantisipasi perubahan yang terjadi selama tahapan, Pak? Selama tahapan kita harus melakukan mitigasi resiko. Jangan sampai kita dalam melaksanakan proses dalam penyelenggaraan pemilu itu terjadi masalah tapi kita tidak tahu. Kemudian kita juga harus mengevaluasi secara berkala. Jangan sampai sudah berjalan tidak ada evaluasi dan berjalannya asal-asalan. Saya kasih contoh di pemilu yang kemarin yang terakhir itu ada kasus di TPS yang TPS-nya itu terkena badai, hancur, TPS-nya hancur. Kalau tidak ada perencanaan dari awal itu pasti gagal total di situ. Pemilihannya pasti gagal. Karena dengan adanya perencanaan semua terkoordinir dengan baik. Ketika TPS terkena badai, yang diselamatkan adalah logistik utama. Logistik utama itu surat suara. Surat suara aman apa enggak? Aman, oke. Terus yang milih ada apa enggak? Ada. Itu kan faktor-faktor utama. Dari bawah itu saling berkoordinasi, kita cuma pindah tempat dan bisa dilaksanakan. Nah, kalau itu diputuskan pada saat itu juga tanpa adanya persiapan, pasti tidak bisa saling beradu argumen. Ini tidak ada tempatnya, tidak boleh ada TPS begitu dan lain sebagainya, gitu. Ya, Pak. Terus terkait dengan teknologi informasi, Pak, ini apa peran teknologi informasi dalam mendukung perencanaan, Pak? Pengelolaan data semakin cepat. Kemudian kita juga bisa mengevaluasi juga semakin mudah. Jadi kalau dengan adanya peran teknologi dalam mendukung perencanaan, data-data yang kita butuhkan itu cepat. Misal karena sekarang di zamannya zaman teknologi, kalau ada di TPS yang kurang plano lah, misal kurang surat suara, by WA bisa, by sistem juga langsung ketahuan. Oh ternyata kemarin yang dikirim itu kurang, atau ternyata memang banyak yang rusak, itu bisa disikapi dengan mudah dan cepat. Ya. Terus Pak, ini selanjutnya bagaimana memastikan seluruh program ini berjalan sesuai rencana, Pak? Jelas harus dimonitoring berkala. Semua yang berjalan itu saya yakin kalau tidak ada monitoring, tidak ada pengawasan, itu tidak mungkin berjalan dengan sempurna. Makanya butuh yang namanya monitoring, butuh yang namanya pengawasan secara berkala. Kemudian apa setelah ada monitoring, setelah ada pengawasan, maka yang dibutuhkan adalah pelaporan. Ketika ada pelaporan, kita tahu ini yang sudah selesai, ini yang belum, ini yang berjalan, ini yang tidak berjalan. Yang terakhir adalah evaluasi. Dari evaluasi itu kita tahulah tingkat keberhasilannya seperti apa. Gitu. Ini tadi sudah sampai itu, terus terkait dengan pengelolaan anggaran, Pak. Kalau dikaitkan dengan perencanaan ini bagaimana, Pak? Pengelolaan anggaran itu kan harusnya itu di dalamnya sudah memuat unsur-unsur yang detail, unsur-unsur yang real terjadi di lapangan. Artinya ketika anggaran itu sudah ada, maka perencanaan yang kita buat itu pun jadi semakin mudah. Karena apa? Karena di dalamnya sudah ada data-data yang real, data-data yang langsung to the point, tidak asal. Misal, kita mau menganggarkan untuk beli spanduk lah. Spanduk harganya pakai kira-kira, ya enggak bisa. Kita harus benar-benar tahu spanduk itu harganya berapa per meter, 50.000 atau 100.000. Jangan-jangan kita tulis 100.000, tapi belinya di kota lain. Itu kan susah juga itu karena beda. Nah, kemudian juga anggaran itu, kalau ada anggaran kita merencanakannya akan lebih efisien dan akuntabel. Semua bisa dipertanggungjawabkan dan tepat sasaran. Kan tentunya perencanaan itu kan bertujuan agar terkonsentrasi, tidak melebar ke sana ke sini kan. Makanya butuh tepat sasaran, butuh fokus. Makanya dalam hal ini anggaran sangat berperan penting. Terus apa pentingnya evaluasi terhadap perencanaan yang telah disusun?
Ya tadi saya sampaikan bahwa evaluasi itu pentingnya adalah mengukur keberhasilan. Kita tahu berhasil apa tidaknya itu dari evaluasi. Makanya di setiap akhir dari tahapan kita selalu melaksanakan evaluasi. Bahkan evaluasi yang kita lakukan itu tidak cukup satu kali, tapi per divisi. Iya kan? Iya. Per divisi tujuannya apa? Tujuannya untuk mengukur keberhasilan kita, tingkat keberhasilan kita itu sampai mana. Kemudian juga untuk mengetahui permasalahan yang muncul. Ketika semua proses sudah dilalui, tingkat keberhasilan misal sampai 80% katakanlah seperti itu, yang 20% adalah masalah kita tidak bisa menyelesaikannya. Nah, yang terakhir tujuannya adalah sebagai bahan perbaikan. Jadi yang 20% tadi yang tidak bisa kita selesaikan atau yang bermasalah, ini akan jadi bahan perbaikan untuk yang kegiatan selanjutnya. Betul. Terus apa ada ini Pak, inovasi yang dilakukan di divisi perencanaan dan data ini? Digitalisasi data, Digitalisasi data. terus dashboard monitoring, terus apalagi laporan-laporan yang kita buat itu berbasis data. Saya kasih contoh, yang namanya digitalisasi ketika kita sudah sampai di titik pemungutan suara. Kalau kita menunggu secara manual, berarti kan harus menunggu hasil dari TPS. TPS ya. Tapi sekarang buka TV aja. Iya. Buka TV itu sudah kelihatan. Oh ini Provinsi Jawa Tengah sudah masuk suara sekian persen. ya, Itu kan sama saja dengan kita mengetahui dengan cepat. Gitu. Perencanaan ini mendukung tata kelola pemerintahan dengan baik, gimana Pak ini? Ya, mendukung tata kelola pemerintahan dengan baik. Dengan secara transparan. Artinya ketika perencanaan itu dilakukan dengan transparan, dengan efektif, dengan tepat sasaran, itu jelas nanti akan mewujudkan yang namanya good government. Jadi pemerintah juga bisa dilihat langsung oleh masyarakatnya. Ini tepat sasaran, ini efektif. Jadi tidak ada anggaran yang dihamburkan. Kegiatannya jelas, terukur. Nah itu jelas sangat mendukung dalam mewujudkan pemerintah yang baik. Terus terhadap ini Pak, bagi masyarakat sendiri, ada enggak manfaat perencanaan ini terkaitan dengan pemilu? Pelayanan akan semakin baik. Yang kedua, selain dari pelayanan yang semakin membaik adalah tahapan bisa berjalan dengan tertib. Ketika dua itu dilaksanakan, maka tingkat kepercayaan publik juga pastinya akan meningkat. Ya. Terus bagaimana menjaga kualitas data sepanjang masa non tahapan, Pak? Pemutakhiran data secara berkelanjutan. Kita di waktu yang sekarang di non tahapan kita melakukan yang namanya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Itu kami lakukan di kabupaten ini dengan diplenokan setiap 3 bulan sekali. Kalau tingkat kabupaten. Kemudian kalau tingkat provinsi itu dilakukan dengan atau setiap 6 bulan sekali. Itu sama dengan di KPU RI. Jadi semua data yang sudah selesai di pemilu terakhir tidak begitu saja kita biarkan. Kita tetap olah setiap saat, setiap waktu agar datanya itu tidak mati. Jadi artinya agar datanya itu bisa hidup setiap hari. Kalau datanya ini sudah masuk data TMS ya kita harus hilangkan. Kalau data ini masih relevan, masih valid ya kita pertahankan. Nah itu yang kami lakukan di non tahapan. Komisioner kan ini dibantu jajaran sekretariat ya. Ya. Harapan terhadap seluruh jajaran sekretariat dan penyelenggara ini apa Pak? Harapannya kita dari komisioner kepada sekretariat itu adalah selalu membudayakan budaya perencanaan. Artinya apa? Jangan sampai semua pekerjaan yang kita lakukan itu tanpa didahului dengan perencanaan. Asal-asalan itu tidak bagus. Kemudian disiplin dalam administrasi. Kenapa administrasi itu penting? Misal ada dokumen yang kita butuhkan, tapi bukan dokumen yang sekarang. Dokumen 10 tahun yang lalu misalnya.
belum tentu pegawai atau sekretariat yang 10 tahun yang lalu itu masih sama iya. dengan yang sekarang. Kalaupun masih ada orangnya, belum tentu bagiannya atau divisinya masih Iya, sama. iya. Kalau pengadministrasian itu berjalan dengan baik, dengan disiplin, kita tahu oh tempatnya ada di filing Mudah kabinet dicari A, ya. B, Nggih. ada di sini, ada di situ. Jadi siapapun bisa mencari. Makanya disiplin dalam administrasi itu bagi saya sangat penting. Iya. Ada pesan bagi masyarakat mengenai pentingnya perencanaan pemilu, Pak? Ya, pemilu yang berkualitas itu seperti tadi disampaikan di awal itu dimulai dari jauh-jauh hari sebelum pemungutan. Artinya apa? Artinya kami eh, sangat menginginkan dukungan penuh dari masyarakat dalam menjalankan proses-proses tahapan. Contohnya adalah masyarakat ikut berperan aktif kepada kami dalam hal pemilu. Misal ada pemilih atau ada masyarakat yang belum masuk hak pilih, bisa cek langsung. Iya. Kalau belum terdaftar bisa lapor kepada kami di KPU. Kami belum terdaftar di DPT, jadi tolong dimasukkan. Kami akan layani dengan baik. Misal ada tim kami yang turun ke lapangan dalam hal pencocokan dan penelitian, berikan data yang benar, data yang valid. Namun sebelum memberikan data tentunya ada prosedur yang masyarakat wajib tahu. Prosedurnya apa? Yang datang siapa? Apakah benar dari KPU? Ketika menanyakan itu dibuktikan dengan surat atau dengan identitas lain benar dari KPU, ya kami mohon kepada masyarakat agar memberikan data yang benar dan valid. Jangan sampai ada yang datang ke masyarakat minta data, tidak tahu dari datanya dari mana, yang datang siapa tidak tahu, kasih saja, itu berbahaya di zaman sekarang. Makanya kami juga sekalian menghimbau kepada masyarakat secara umum, yang datang ke masyarakat harus diketahui datanya dari mana, siapa orangnya, dan untuk apa keperluannya, baru boleh memberikan data yang benar. Ada enggak harapan dari Pak Sigit sendiri secara pribadi terhadap penyelenggaraan pemilu mendatang? Jelas harapan kami kepada penyelenggaraan pemilu yang akan datang adalah semakin profesional, semakin berintegritas, semakin berkualitas. Kenapa ini penting? Karena nanti ketika itu terjadi, dilakukan, semakin profesional, semakin berintegritas, akan mewujudkan kepercayaan masyarakat. Ketika kepercayaan masyarakat, nanti lahirlah demokrasi yang semakin baik dari sebelumnya. Dan ini harapan kami ke depan juga mudah-mudahan tercapai ya. Oke. Ya, ini teman pemilih, berarti dapat kita simpulkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemilu tidak terjadi secara tiba-tiba. Pemilu yang berkualitas dibangun melalui proses perencanaan yang matang, didukung data yang akurat, koordinasi yang kuat, pengelolaan anggaran yang akuntabel, serta evaluasi yang berkelanjutan. Perencanaan bukan hanya menjadi dokumen administratif, tetapi merupakan pedoman kerja yang memastikan setiap tahapan berjalan tepat waktu, tepat sasaran, sesuai regulasi, serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Semoga semangat membangun budaya perencanaan yang baik terus menjadi bagian dari tata kelola KPU Kabupaten Pekalongan menuju penyelenggaraan pemilu yang semakin profesional, berintegritas, dan dipercaya publik. Terima kasih kepada Ketua Divisi Perencanaan Data KPU Kabupaten Pekalongan, Pak Sigit, atas berbagai informasi dan wawasan yang telah dibagikan pada podcast Bisik kali ini. Semoga perbincangan ini memberikan manfaat, menambah pemahaman kita semua, dan semakin meningkatkan kesadaran bahwa pemilu yang berkualitas selalu diawali dengan perencanaan yang matang. Baiklah teman pemilih, sampai di sini dulu episode kita kali ini. Terima kasih kepada teman pemilih yang telah mengikuti hingga akhir. Jangan lupa untuk terus ikuti episode-episode berikutnya di podcast Bisik, bincang inspiratif seputar informasi kepemiluan, karena akan ada banyak tema menarik seputar demokrasi dan kepemiluan yang tentunya edukatif, transparan, dan inspiratif. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Podcast Bisik menginspirasi dan mendidik untuk demokrasi yang lebih baik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.